Halo semuanya, kembali lagi di Babysik Channel bersama lagi dengan Kak Edi ya. Kita lanjut lagi ke bagian penjelasan yang kemarin yaitu Animalia Invertebrata ya. Kali ini kakak akan ngebut dikit supaya ke bagian semua pembahasannya. Cuman maaf sebelumnya kakak akan jelasin secara singkat saja karena kalau kamu belajar terlalu banyak kamu akan ngabisin waktu ya. Jadi kamu ingat kata-kata kunci yang kakak jelasin pada video ini ya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama yaitu hewan porifera. Kalau kamu amati bahasanya porifera, pori berarti dia hewannya berpori, berlubang ya. Contohnya siapa? Kalau kamu pernah nonton SpongeBob, maka SpongeBob itu sendirilah yang merupakan hewan porifera ya. Kemudian dia punya sifat sesil. Sesil itu artinya apa? Sesil itu artinya menetap ya. Menetap. Kemudian tubuhnya radial, artinya kalau dipotong tuh banyak bagian akan didapatkan ya. Kemudian langsung aja ke bagian struktur tubuhnya. Kalau kamu ingin ngebahas ciri-cirinya, langsung aja lihat struktur tubuhnya. Struktur tubuh dari porifera kurang lebih seperti ini. Ya, kan ini melekat. Ini bagian bawahnya melekat pada bagian substrat atau suatu tempat yang dimana dia bisa melekat ya. Nah, kemudian nanti ada bagian namanya spongosol, kemudian osculum, nanti satu lagi ostium. Lewat masuknya air dimulai dari kayak gini. Lihat gambar kakak ya. Ini ada ostium, kemudian masuk ke bagian tengah-tengahnya yaitu spongosol, kemudian keluar menuju ke atas yaitu bagian keluarnya yaitu osculum. Jadi urutannya apa? Ostium, spongosol, osculum. Kakak ulangin, ostium, tengah-tengahnya spongosol, baru osculum. Oke. Nah, kemudian kalau bagian yang pinggir ini dagingnya, kalau kita bilang dagingnya kakak potong, maka bagian di dalamnya itu ada struktur seperti ini. Ada beberapa bagian seperti kayak spicula, spongin, ada pinakosit. Ini kakak lupa nih, ini amebosit ya. Sel amebosit ya kan. Sedangkan yang ini paling bawah sendiri adalah sel kuanosit. Sel kuanosit ini merupakan berperan untuk proses pencernaan ya. Ini bagian pencernaannya ya. Sedangkan untuk spicula ini penyusun biar dindingnya makin kuat ya. Kemudian pinakosit bagian luarnya. Sedangkan amebosit ini berperan untuk proses pengangkutan zat ya. Jadi kata kuncinya zat angkut zat, pengangkutan zat gitu ya. Jadi prosesnya pokoknya gimana airnya masuk melalui ostium ke bagian tengah spongosol dan keluar lewat osculum. Oke, fix ya. Oke, itu adalah porifera. Nah, beberapa biasanya lagi yang ditanyakan tentang porifera adalah bagaimana penjelasan tentang tipe-tipe saluran air. Ini sering keluar di ujian biasanya ya. Ada tiga tipe yaitu askon, sikon, leukon. Kadang sering disebut leukon ini nama lainnya adalah ragon ya. Jadi cara ngapalnya askon, sikon, leukon atau ragon. Ragon ya. Kalau askon tuh gampang, masuk langsung keluar gitu konsepnya. Kalau sikon masuk tapi ada agak berbelit sekali baru keluar. Kalau yang leukon paling ribet yaitu masuk kemudian belok dulu baru keluar ya. Jadi konsepnya gimana? Kalau ini bahasanya agak aneh. Kalau kamu mikirnya gini aja. Kalau askon dia langsung ke spongosol gitu kan. Kalau sikon dia ke saluran bercabang dulu. Tapi saluran ending dari saluran bercabang itu langsung menuju ke spongosol. Tadi spongosol bagian tengah ya. Kalau udah masuk spongosol ya udah langsung kehempas keluar lewat atasnya apa? Osculum. Tapi kalau yang leukon atau ragon dia masuk ke bagian saluran bercabang. Bercabang itu endingnya belum tentu masuk ke bagian spongosol. Jadi kayak masih misteri gitu ya. Jadi masuk dia langsung puyeng di dalamnya ini. Karena bercabang-cabang banyak. Itu namanya leukon. Oke. Simpel ya. Langsung sekali belibet, ini belibet semuanya. Oke. Lanjut lagi ke klasifikasinya. Klasifikasi dari porifera itu ada 3 yaitu ada si golongan Calcarea ya. Calcarea, kemudian ada Hesactinellida ya. Hesactinellida. Kemudian ada yang ketiganya yaitu Demospongi ya, Demospong ya, Demospongi. Ya, kalau kakak sih ingatnya ini keras biasa aja, lembut. Ini yang bisa dibuat spons ya. Keras. Kenapa kalsium apa ini? Kalsium ya. Ada CaCO3-nya di sini. Ada CaCO3-nya banyak. Di sini sedikit CaCO3, sini nggak ada. Sehingga di sini lembut. Karena dia udah nggak ada CaCO3 ya. Simpelnya gitu aja. Calcarea, Hesactinellida sama Demospong. Kalau kakak ngafalnya kalau hebat di depan, depan, hebat, kalau hebat kamu ke depan gitu ya. Oke, simpel. Itu untuk golongan porifera, nggak usah banyak-banyak karena yang sering dibahas di porifera adalah cirinya, kemudian
bentuk-bentuk bagian tubuhnya apa aja, fungsinya apa, kayak gitu ya. Terutama kuanosit buat apa, amebosit buat apa, spikula maupun pinakosit. Kemudian tipe saluran airnya gimana, serta klasifikasinya, mana yang merupakan golongan porifera, biasanya ini. Makanya kamu harus ingat depannya aja. Kalau hebat, di depan. Oke, next kita masuk ke bagian golongan hewan yang kedua, yaitu hewan coelenterata. Hewan coelenterata dari kata coel. Coel itu artinya rongga. Hewan berongga, tubuhnya radial, dan punya gastrovaskuler. Ini, kamu harus ingat ini kata kuncinya. Gastrovaskuler ini selalu melekat di pembahasan coelenterata. Gastro itu perut, vaskuler itu kayak seperti tabung ya. Jadi sistem pengaturan di dalam perutnya ya. Klasifikasinya ada 3, yaitu hydrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Ini kan mirip mananya, ini hydra. Jadi ini contohnya hydra. Bedakan hydra sama hydrilla. Kalau hydra itu hewan, hydrilla itu tumbuhan. Anto itu bunga artinya. Bunga. Contohnya kayak golongan anemon. Kamu jangan bilang anemon itu tumbuhan ya, yang di dalam laut. Anemon itu adalah golongan hewan coelenterata, bukan tumbuhan ya. Jadi kalau yang kamu tonton di film Finding Nemo itu dia adalah hewan ya, bukan tumbuhan. Kebanyakan kita itu karena belum belajar, jadi asal sebut-sebut aja itu tumbuhan-tumbuhan, padahal artinya hewan ya. Mereka hewan. Oke, kemudian lanjut lagi ke bagian daur hidup ubur-ubur. Ini juga yang paling sering keluar, bahkan sering keluar di ujian nasional biologi ya. Nama lainnya Aurelia aurita. Mirip ya, namanya bagus. Aurelia aurita, ubur-ubur. Yang namanya ubur-ubur punya 2 fase dalam hidupnya, yaitu fase melekat, ini yang melekat di bawah, dan fase berenang bebas. Fase berenang bebas namanya medusa. Jadi yang depan, yang atas ini adalah medusa, adalah tahap dewasa atau tahap berenang. Sedangkan ini yang di bawah adalah tahapan polip. Polip artinya menempel atau menempel pada substrat ya. Jadi ceritanya gini, yang namanya ubur-ubur itu ada ubur-ubur jantan sama ubur-ubur betina. Ubur-ubur jantan pastinya menghasilkan sperma, sedangkan ubur-ubur betina menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika terjadi fertilisasi secara eksternal di dalam air, maka akan terbentuk zigot pastinya ya. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi planula. Planula ini merupakan salah satu tahapan di mana berupa larva. Biasanya kalau kamu ditanya, tahapan larva pada ubur-ubur namanya siapa? Namanya adalah planula. Larva yang bersilia. Silia itu berambut getar, pelajaran protista ya. Kemudian planula ini akan mencari tempat yang cocok buat dia hinggap atau buat dia melekat. Kalau dia udah cocok mendapat tempat yang cocok, maka dia akan melekat dan tumbuh dan kembang menjadi siapa? Skifistoma. Tahapan selanjutnya dari planula ya. Skifistoma akan tumbuh mulai membesar dan akan tumbuh membesar lagi menjadi tahapan strobila. Strobila ini di bagian atasnya akan terdapat seperti kayak kuncup-kuncup gitu ya. Di bagian atas strobila ini akan tumbuh kuncup-kuncup dan setiap udah lepas akan menjadi evira. Evira akan berkembang menjadi medusa muda dan medusa muda akan tumbuh menjadi medusa dewasa. Kalau udah dewasa dia akan kawin. Jadi di sini adalah ini fase vegetatif, sedangkan ini adalah fase generatif. Ini fase kawin, ini fase aseksual. Seksual, aseksual. Kenapa seksual? Karena kayak berupa tunas lepas, yaitu satu gini satu evira lepas, ujungnya lepas jadi evira menjadi medusa muda. Jadi konsepnya ada 2 fase, vegetatif dan generatif, tergantung soalnya apa. Dan ingat lagi bahasa-bahasa yang di sini ya. Oke. Lanjut nanti di bagian hewan coelenterata ada beberapa tadi yang ketinggalan, yaitu adalah struktur tubuhnya. Struktur tubuh dari hewan coelenterata ada bagian tertentu yang harus kamu pahami, yaitu tentakel. Tentakel, nematosista, sama keni 12 ya. Jadi kamu harus memahamin itu. Tentakel ini apakah? Tentakel ini adalah seperti kayak alat ya, alat gerak kayak tangan gitu, juluran ya. Sedangkan nematosista ini adalah sel penyengatnya ya. Sel penyengat, makanya ada orang yang tersengat ubur-ubur karena ubur-ubur memiliki alat yang namanya nematosista. Keni 12 ini adalah seperti racun. Jadi udah kesengat, kemudian kok gatal atau panas, itu karena dia memiliki keni 12 ya. Jadi di dalam tubuhnya itu, di bagian luar tubuh di si ubur-ubur ada namanya tentakel, nematosista, sama keni 12. Bedakan
Nematosista sama Cni12 ya. Kalau nematosista itu sel penyengatnya, di mana di dalam sel penyengatnya itu nanti sekaligus terdapat yang namanya Cni12 atau racun. Sambil disengat maka dia akan mengeluarkan racun. Racunnya namanya Cni12. Sedangkan di bagian endodermnya nanti ada namanya sistem gastrovaskuler. Di mana kalau kamu sebagai info buat kamu ya, yang namanya ubur-ubur itu dia mulut dan anusnya bergabung menjadi satu ya. Jadi di situ dia makan, dia punya satu lubang doang, ini lubang gitu ya ibaratnya ya. Makan lewat lubang itu nanti keluar ekskresi atau pup gitu ya, itu lewat lubang itu juga. Makanya sistemnya belum sempurna ya. Oke, next kita masuk ke bagian golongan cacing ya. Cacing pertama kita bahas pipih, yaitu cacing platyhelminthes. Ciri khasnya pipih, pipih ya udah pipih kan plat. Bahasa Inggrisnya flat kan pipih ya. Flat pipih, hermaprodit itu berarti dia dua kelamin. Sistem pencernaannya belum sempurna. Tidak ada atau bahkan belum sempurna. Dan ekskresinya dengan phlegm cell ini sudah dipelajari di SMP dan SD. Kalau cara menghafal dari sistem platyhelminthes ini adalah atau cacing platyhelminthes, kakak cara menghafalnya adalah pakai cara ini. Tutches, tutches ini ada tutches kayak orang kamu kentut gitu ya. Nah, tu-nya ini adalah turbellaria, T-nya trematoda, cestoda. Contohnya yang sering dibahas adalah planaria kalau yang turbellaria. Kalau trematoda sering ngebahas ini yang paling sering keluar ujian yaitu fasciola hepatica. Kemudian cestoda juga sering keluar yaitu dia ngebahas cacing taenia. Fasciola hepatica disebut juga dengan cacing hati ya. Cacing hati atau cacing hati. Nah, itu dia merupakan pembagian dari kelas platyhelminthes. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian yang sering keluar ujian adalah daur hidup fasciola hepatica. Daur hidup fasciola hepatica ini selalu melibatkan hospes atau inang berupa hewan ternak ya. Contohnya gini, ada hewan ternak yang dimana di dalam tubuhnya sudah terjangkiti oleh cacing fasciola hepatica. Maka ketika dia melakukan ekskresi yaitu berupa pup atau BAB, maka dia akan di dalam fesesnya itu sudah mengandung sel telur atau telur ya, telur dari si cacing fasciola hepatica ini ya. Telur ini di alam akan berkembang. Di dalam air telur ini akan berkembang menjadi mirasidium. Mirasidium ini merupakan tahapan larva dari cacing fasciola hepatica ini. Larva yang bersilia juga ya, mirasidium di dalam air. Kemudian di mirasidium nanti ini selanjutnya dia akan masuk ke dalam hospes atau inang yang kedua yaitu siput atau siput air namanya limne ya, Limneae sp. Di dalam tubuh siput tadi ini akan berkembang 3 tahapan yaitu sporokista, redia, serkaria. Jadi 3 tahapan ini sporokista, redia, serkaria terdapat di tubuh siput, oke? Nah, kalau sudah jadi dia serkaria, maka dia akan keluar dari tubuh siput dan kemudian menempel pada bagian rumput-rumputan alias berkembang langsung menjadi tahapan selanjutnya yaitu metaserkaria. Kemudian tidak sengaja hewan atau domba atau yang hewan herbivora memakan daun tadi yang sudah ada metaserkaria dan termakan di dalam tubuhnya. Sehingga di dalam tubuh hewan ternak berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa kawin di dalam tubuh domba dan kemudian bertelur dan dikeluarkan bersamaan dengan feses dari hewan ternak tadi ya. Nah, mengenai cara menghafalnya gimana Kak? Cara menghafalnya seperti ini. Lihat yang warna merah, warna biru cuma sebagai pelengkap ya. Tante Mira sport renang sering menang. T, telur. Ini yang tadi ya, telur. Mirasidium, sporokista, redia, serkaria, metaserkaria. Jadi ingat yang merahnya. Telur, mirasidium, sporokista, redia, serkaria, metaserkaria. Tante Mira sport renang sering menang. Oke? Jadi cara menghafalnya seperti itu. Nanti kalau kamu kira kakak penjelasannya terlalu terburu-buru, silakan kamu back saja ya. Next kita bahas yang namanya, nah tadi kan kita baru bahas yang namanya cacing fasciola hepatica. Nah kemudian untuk yang penjelasan siapa namanya? Cestoda atau Taenia, Taenia itu ada 2, Taenia saginata sama Taenia solium. Taenia saginata sagi itu sapi mirip ya. Kalau solium pada babi. Nah ceritanya gini, yang namanya daur hidup pada tanah siklus hidup Taenia ini gampang saja. Dia boleh dari feses, boleh jadi gara-gara manusia itu memakan daging babi atau daging sapi yang mentah ya. Jadi di dalam tubuhnya, di dalam feses manusia yang terkena tadi itu sudah mengandung zigot. Zigotnya akan berkembang menjadi onkosfer. Onkosfer itu nama lain dari larva, tahapan larvanya. Kemudian di dalam otot dia akan menyedot makanan, kemudian
berkembang menjadi Cysticercus. Cysticercus berkembang di dalam daging si sapi sama daging babi ya. Kemudian jika manusia memakan yang namanya daging babi atau daging sapi yang tidak matang atau kurang matang, maka nanti akan mengandung scolex. Di dalamnya ada scolex dan melekat pada usus. Ususnya akan disedot-sedot sari makanannya sehingga manusianya kehilangan nutrisi ya, atau kekurangan nutrisi. Scolex ini adalah kayak bagian kepala cacing ya, cacing pita yang menyedot makanan atau menyedot sari-sari makanan di dalam tubuh lewat usus manusia. Atau langsung aja biasanya telur termakan, biasanya kalau nggak sengaja telur termakan oleh manusia kemudian masuk ke ototnya dan masuk ke bagian sistem-sistem yang ada di dalam tubuh alias menyedot sari-sari makanannya. Cara menghafalnya adalah seperti ini. Tante bayar ongkos nonton sirkus alias telur ongkos versi Cysticercus. Telur berkembang menjadi larva, larva menjadi cacing dewasa yang berupa tahapan Cysticercus. Oke, itu ya. Itu adalah tahapan cacing pelatih helminthes. Next kita bahas cacing nematoda. Cacing nematoda ini ciri khasnya adalah gilik. Ingat kata kuncinya diingat. Kata kunci dari nematoda gilik. Dan tubuhnya tidak memiliki segmen dan belum memiliki sistem darah atau sistem sirkulasi. Ini yang merupakan cacing yang sering keluar karena banyak menyebabkan penyakit. Contohnya kayak cacing perut, nama lainnya Ascaris lumbricoides gitu kan ya. Cacing tambang Ancylostoma duodenale. Kemudian cacing kremi Enterobius vermicularis, cacing filaria Wuchereria baranchofti. Atau nama lainnya ini penyebab kaki gajah. Ini yang paling sering keluar nih. Kaki gajah disebabkan oleh siapa? Cacing filaria. Nama ilmiahnya siapa? Wuchereria baranchofti. Atau yang sering dibahas adalah cacing kremi yaitu Enterobius vermicularis ya. Biasanya juga yang sering keluar adalah cacing perut Ascaris lumbricoides gara-gara dia biasanya termakan sama manusia. Misal manusia habis megang apa tidak cuci tangan dan di dalam tangannya ada mengandung telur-telur tadi hewan ya. Nematoda kebanyakan parasit. Jadi kalau kakak menyarankan kamu hafalin nama-nama aneh ini karena sering keluar di bagian soal nematoda. Selebihnya hafalin beberapa ciri khasnya, oke? Cukup untuk nematoda. Next kita bahas Annelida. Annelida juga sangat sedikit ya. Ciri khas Annelida adalah Annelida sudah lebih hebat atau lebih maju dibandingkan dua cacing yang tadi yaitu cacing pelatih helminthes dan cacing nematoda. Cacing ada 3, pelatih helminthes, nematoda, sama Annelida. Yang paling keren atau yang paling sudah sempurna secara sistem adalah Annelida. Annelida sudah bersegmen atau nama lainnya metameri dan sudah memiliki sistem sirkulasi. Klasifikasinya ada 3, Polychaeta, Oligochaeta, sama Hirudine. Chaeta itu rambut atau bulu-bulu, Poly itu banyak, Oligo itu sedikit, dan Hirudine itu tidak ada apa-apa. Polychaeta itu artinya banyak rambut ya. Polychaeta banyak rambut. Nah, biasanya ini merupakan cacing yang bisa dimakan ya, yaitu cacing wawo, namanya cacing wawo. Cacing wawo. Cacing wawo ini bisa dimakan ya, contohnya Eunis viridis. Jadi diingat nama-nama lainnya. Jadi kalau belajar animalia, memang kamu harus menghafal nama-namanya ya. Kemudian kalau di Oligochaeta itu sedikit ya, sedikit. Oligo itu sedikit, chaeta rambut. Sedikit rambutnya. Contohnya siapa? Ini kamu sudah familiar yaitu golongan cacing tanah. Cacing tanah kayak Lumbriscus terrestris ya. Lumbriscus terrestris, kata singkat juga bisa ya, L terrestris. Kalau Hirudine ini contohnya adalah lintah. Jadi kalau kamu bilang lintah itu apa? Lintah itu golongan cacing ya, cacing Hirudine dari kelompok cacing Annelida ya. Jadi kakak ulangi lagi, sebagian Annelida itu adalah golongan cacing baik. Kalau kalau nematoda itu golongan cacing jahat, sedangkan Annelida adalah golongan cacing yang baik. Kenapa baik? Karena semuanya tidak ada yang jahat. Polychaeta jadi makanan. Kalau Oligochaeta sebagai penyubur tanaman. Jadi cacing itu berperan sebagai penyubur tanaman ya, penyubur tanah ya. Kemudian kalau Hirudine ini lintah. Lintah kalau banyak yang belum paham, lintah ini digunakan di dunia medis ya. Contohnya adalah Hirudo medicinalis ya, golongan lintah. Hirudo medicinalis. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kakak ulangin dikit, mudah-mudahan tidak habis waktunya ya. Kakak review sebentar. Porifera biasanya dikeluarin adalah ciri khasnya, kemudian bagian tubuhnya, kemudian bagian dinding tubuhnya itu ada apa aja, sel kuanosit itu apa, dan sebagainya itu keluar ya. Kata-kata kuncinya. Kemudian tipe saluran air, itu nanti ada bagian askon, sikon, lekon, kata kuncinya apa, nanti keluar. Klasifikasinya cukup hafalin yang ini aja, kalau hebat di depan ya. Ada tidaknya kapur, CaCO3 ini kapur, kalsium karbonat. Carya banyak, ini sedikit, ini tidak ada. Lembut, yang jadi lembut ini jadi spons buat cuci piring.
Colenterata nih yang berongga ya, gastrovaskuler kata kuncinya. Kemudian dihafali lagi daur hidup yang namanya ubur-ubur, sering keluar ada medusa dan polip. Ciri khasnya adalah medusa dan polip. Kemudian struktur tubuhnya dia punya tentakel, nematosista sama kenidoblas. Di mana susu tuburnya, mulut dan anusnya bergabung menjadi satu kalau di bagian golongan Coelenterata. Dimana ingat kamu kakak review lagi, Porifera sama Coelenterata adalah golongan diploblastik. Platyhelminthes, kemudian nematoda sama Annelida merupakan golongan cacing ya. Ini yang tadi pipih ya. Daur hidupnya. Kemudian nematoda yang jahat, sedangkan Annelida yang baik ya. Jadi cukup sekian untuk penjelasan Animalia part 1 ini ya. Cukup lama dan mungkin cukup ngebut karena kakak ngebahasnya sekalian biar tidak bolak-balik ngelihat videonya ya. Oke, cukup dulu dari kakak. Next akan kakak bahas golongan arthropoda sampai dengan echinodermata. Sebelum kita masuk ke bagian Animalia vertebrata, kakak habisin dulu yang part sampai Annelida dulu. Oke. Jangan lupa untuk selalu ini di-share videonya jika menurut kamu video ini sangat bermanfaat ya. Selamat siang.